Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa semua, semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Hari ini kita akan membahas salah satu keterampilan penting dalam dunia kerja, khususnya di bidang industri furniture, yaitu penyelesaian masalah atau problem solving. Dalam faktanya ya, kenyataannya di lapangan, di tempat kerja, itu masalah akan selalu muncul. Entah itu terkait bahan baku, mesin produksi, tenaga kerja, atau hasil akhir produk. Maka dari itu kita perlu memiliki kemampuan untuk mengenali masalah dengan tepat, menganalisis akar penyebabnya, dan juga menentukan solusi yang paling efektif. Nah, dalam sesi ini kita akan belajar berbagai teknik problem solving yang bisa langsung kalian terapkan, termasuk metode 5 whys, kemudian fishbone diagram, dan flowchart sederhana. Nah, kita juga akan mengkaitkannya dengan contoh-contoh nyata yang sering terjadi di produksi furniture. Mulai mungkin dari cacat sambungan, limbah yang berlebih, hingga mungkin hasil finishing yang tidak sesuai. Nah, itu ya. Harapannya setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian tidak hanya memahami secara teori, tapi juga mampu menerapkan keterampilan ini secara profesional di dunia kerja nanti. Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan memahami terlebih dahulu kenapa problem solving itu penting dan bagaimana kita bisa menjadi bagian dari solusi, bukan hanya sekedar pengamat masalah. Baik, sebelum kita masuk ke materi inti, mari kita lihat dulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita akan membahas konsep dasar dari problem solving atau penyelesaian masalah. Mahasiswa diharapkan mampu memahami kenapa kemampuan ini penting, terutama di lingkungan kerja seperti industri furniture. Kemudian, mahasiswa juga diharapkan mampu mengidentifikasi masalah secara spesifik. Artinya, teman-teman bisa mengenali persoalan nyata yang terjadi dalam proses produksi. Bukan sekedar gejala ya, tapi benar-benar memahami apa inti permasalahannya. Nah, setelah itu kita akan belajar bagaimana menggunakan langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kita tidak asal menebak solusi, tapi mengikuti proses yang terstruktur dan logis. Nah, lalu mahasiswa juga akan belajar untuk mengembangkan berbagai alternatif solusi, karena dalam dunia kerja tidak ada satu solusi tunggal. Kalian perlu mempertimbangkan beberapa opsi sebelum menentukan mana yang paling efektif. Dan yang terakhir, harapan utamanya nanti kalian teman-teman mampu mempresentasikan solusi itu secara profesional, yang menunjukkan bahwa kalian tidak hanya bisa mengidentifikasi masalah, tapi juga bisa menyelesaikan dengan pendekatan yang tepat. Oke, masalah itu pasti akan selalu ada ya di dunia kerja, khususnya nanti kalian saat mungkin sudah bekerja di industri. Nah, kita tidak bisa berharap semuanya akan berjalan mulus. Tapi justru disinilah pentingnya skill untuk menyelesaikan masalah. Nah, seorang yang profesional, yang baik, itu bukan yang bebas dari masalah, tapi yang mampu merespon dan menyelesaikan dengan cara yang efektif.
Nah, penyelesaian masalah yang baik itu juga bukan cuma menyelesaikan satu hambatan, tapi bisa membuka peluang perbaikan yang lebih besar. Nah, sehingga bisa meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi pemborosan, atau bahkan meningkatkan kualitas produk gitu ya. Nah, di sini kita perlu pola pikir yang kritis, yang logis, yang sistematis, supaya keputusan yang kita ambil ini bukan cuma reaktif, tapi benar-benar tetap tepat sasaran. Nah, kalau kita lihat di lapangan, mungkin ada banyak sekali contoh masalah produksi yang nyata. Nah, ini bisa menyebabkan prosesnya ini menjadi terhambat. Di sini, ini saya beri beberapa contoh permasalahan yang mungkin pernah terjadi di lokasi proses produksi gitu ya. Yang pertama ini cacat sambungan atau tenon. Nah, ini bisa menyebabkan ini ya, kalau cacat sambungan tenon ini bisa mengakibatkan proses untuk merakitnya menjadi terhambat, atau bahkan mungkin malah justru gagal ya. Jadi kalau gagal artinya harus mengulang, membuat baru. Nah, itu bagaimana caranya nanti bisa diminimalisir. Kemudian yang kedua, kita mungkin sering melihat ya banyak limbah kayu yang dihasilkan dari proses produksi kita. Nah, limbah kayu ini bagaimana kita bisa menekannya. Nah, ini kalau limbah kayunya berlebih, nah ini berarti lebih dari apa jadi limbah yang dihasilkan tuh tidak tidak seperti rata-rata hariannya. Misalnya dalam suatu hari dia berlebih. Nah, ini bisa jadi karena pemotongan yang tidak presisi gitu ya. Wah, padahal bahan baku itu kan mahal ya teman-teman ya. Nah, kalau dibuang-buang ya menjadi limbah, nah itu akan merugikan perusahaan tentunya. Lalu misalnya contoh ketiga ada hasil finishing yang tidak merata. Nah, ini biasanya karena mungkin ruang semprot yang kotor atau teknik penyemprotannya yang tidak tepat, tidak konsisten. Nah, semua masalah ini sebenarnya bisa kita pecahkan, asalkan kita tahu akar penyebabnya dan tidak hanya melihat gejalanya saja. Oke, selanjutnya dalam menyelesaikan masalah itu kita butuh pendekatan yang sistematis. Jadi bukan sekedar feeling atau tebak-tebakan gitu ya, tapi kita perlu menyusun langkah strategisnya. Nah, langkah-langkahnya ini yang pertama kita harus melakukan identifikasi masalah. Ini harus dilakukan karena ini penting. Kalau dari awal kita salah mendefinisikan masalah yang terjadi, maka solusi yang kita ambil nanti pasti tidak akan tepat. Nah, setelah itu kita lakukan analisis akar penyebabnya. Kita gali lebih dalam, jangan hanya sampai di permukaan, tapi lebih dalam sampai ke akar inti masalah. Lalu kita bisa melakukan brainstorming untuk mencari alternatif solusi-solusinya yang bisa diterapkan gitu ya. Nah, kemudian kita bandingkan, evaluasi dan pilih mana yang paling efektif dan realistis gitu.
Ini ya, kita menemukan solusi yang terbaik. Terakhir, kita terapkan solusi tersebut dan pantau hasilnya. Ya, ini adalah siklus perbaikan yang berkelanjutan. Nah, kita sudah masuk pada tools problem solving ya, alat untuk pemecahan masalah. Di sini ada berbagai metode atau berbagai tools untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang pertama ini ada Five Whys. Five Whys di sini merupakan salah satu alat analisis yang kelihatannya itu sederhana tapi sangat efektif. Prinsipnya ini kita bertanya mengapa, dan ini ditanyakan terus-menerus sampai kita menemukan akar penyebabnya. Ya, biasanya minimal 5 kali, tapi biasanya lebih kalau memang perlu. Nah, oke, misalnya dalam kasus, nah kita cara menggunakannya dulu. Cara menggunakannya kita nyatakan masalah utamanya dengan jelas. Misalnya masalah utamanya adalah sambungan, ketika memasang sambungan ya, sambungan kita ketika melakukan assembly, ternyata sambungan tenonnya tidak presisi. Nah, ini berarti masalah utama ini jelas ya, bisa dilihat gitu. Nah, kemudian kita mulai bertanya, mengapa lubangnya tidak pas? Mengapa sambungannya tidak pas? Nah, kita jawab dulu mengapa yang pertama ini. Oh, mungkin karena saat pengeboran tadi itu bergeser gitu. Oke, clear di situ. Oh, saat ngebor bergeser sehingga menimbulkan ketidakpresisian itu. Nah, sekarang kita cari lagi mengapa bornya itu bisa bergeser. Oh, karena mungkin tadi jignya itu tidak stabil gitu. Nah, terus digali lagi, kenapa jignya tidak stabil gitu ya? Mengapa jignya ini tidak stabil? Oh, karena skrup penguncinya longgar gitu. Kenapa skrupnya bisa longgar? Ternyata karena tidak ada pengecekan saat sebelum melakukan pengeboran gitu. Artinya SOP yang ada itu tidak dijalankan, tidak dilakukan. Nah, maka kita dalam menentukan solusi berarti tentunya memecahkan solusinya itu dari masalah yang mana gitu kan. Dari masalah yang pertama yang menjadi akar permasalahan. Masalah yang timbul di awal. Nah, ini ya karena tidak adanya SOP pengecekan. SOP pengecekan tidak dilakukan. Berarti di sini tugasnya seorang supervisor mungkin yang harus selalu memantau apakah para stafnya ini bekerja sesuai SOP atau tidak gitu. Oke, selanjutnya ini ada tools problem solving fishbone diagram. Ini digunakan kalau misalnya masalahnya lebih kompleks dan juga melibatkan banyak faktor. Nah, kita bisa pakai fishbone diagram ini atau diagram tulang ikan ya. Fish ikan, bone tulang, tulang ikan. Nah, di sini kita memetakan semua kemungkinan penyebab dari sebuah masalah ke dalam beberapa kategori gitu ya. Misalnya
kategori-kategori itu dari sisi manusianya, atau mesinnya, atau metodenya, atau materialnya, atau pengukurannya, atau lingkungannya gitu ya. Nah, misalnya masalah hasil finishing yang tidak rata ya. Nah, kita bisa menelusuri apakah operatornya kurang teliti gitu ya. Man-nya ya, orangnya apakah operatornya kurang teliti, atau dari sisi kategori mesin, apakah nozzle spray-nya macet gitu ya. Nah, kita tanya dulu. Jadi di setiap kategori pun kita bisa memetakan lagi. Mungkin nozzle spray-nya macet, atau mungkin pengaturan nozzle-nya yang kurang sesuai gitu ya. Sehingga ada tekanan yang dikeluarkan juga berbeda gitu kan. Kemungkinan-kemungkinan itu ditulis semuanya. Selanjutnya dari metode ya, apakah metode penyemprotannya tidak konsisten, terus dari bahan apakah kondisi bahan finishingnya ini masih baik atau sudah lama, sudah kering gitu ya, sehingga banyak campurannya. Atau apakah pengukuran ketebalan, apakah ada pengukuran ini ya, ketebalan lapisannya. Nah, kalau nggak ada kan mungkin bisa jadi ya berdampak, kan karena nggak seragam itu. Kemudian bagaimana mungkin kondisi ruang finishing saat dilakukan finishing ya, mulai dari kelembabannya, suhunya gitu ya. Biasanya kan ruang finishing itu harus terukur ruangannya itu, kondisi ruangannya itu, karena akan berpengaruh pada proses pengeringan si bahan finishingnya itu. Nah, dengan visualisasi ini nantinya kita bisa melihat hubungan antar ini ya, penyebab-penyebabnya secara menyeluruh, dan juga tidak melewatkan faktor-faktor penting yang menjadi faktor pentingnya. Nah, cara menggunakannya ini teman-teman bisa menulis masalahnya, masalah ini ya utama tadi ya, masalah yang terlihat finishing produk tidak rata ini. Nah, ini bisa dituliskan pada kepala ikan. Di bagian kepala ikannya ya. Jadi ada gambar tulang ikan mungkin ya. Gambar tulang ikan tuh mungkin ada kepalanya seperti ini ya, kepala ikan. Nah, di sini nanti teman-teman bisa tuliskan di kepala ikannya untuk masalah finishing produk yang tidak rata, dituliskan di sini. Kemudian dari ikan ini akan dibuat tulang-tulangnya gitu kan. Nah, di setiap tulang-tulangnya ini adalah kategori permasalahannya yang menjadi kategori permasalahan. Misalnya di sini ada man ya. Man-nya apa aja nih? Misal man-nya itu operator kurang teliti gitu. Atau operatornya kebanyakan istirahat. Nah, gitu kan. Selanjutnya mungkin dari mesin gitu. Kita tulis di sini mesin. Nah, apa aja kemungkinan yang timbul dari mesin ini, masalah-masalah pada mesin ini. Terus kemudian metode gitu, ditulis semua, material, terus pengukuran gitu ya, measurement. Kemudian yang terakhir mungkin environment. Nah, ini teman-teman harus mencari semua kemungkinan yang bisa terjadi, faktor-faktornya yang menjadi pemicu masalah ini timbul. Oke, ini ada contoh terakhir untuk metode
tools problem solving yaitu flowchart sederhana. Nah, ini kita gunakan kalau kita ingin melihat proses dari awal sampai akhir dan mau mencari tahu di titik mana masalahnya mulai muncul gitu ya. Nah, eh, misalnya kita mau menyelesaikan masalah cacat pada permukaan meja gitu ya, maka kita bisa susun dulu alur proses produksinya, cacat pada permukaan meja. Nah, ini mulai dari memotong gitu ya, tahap awal pemotongan material. Oh, sepertinya tidak ada masalah di sini gitu, karena cacatnya pada permukaan. Selanjutnya kita lakukan proses mungkin perataan hingga pengamplasan gitu ya. Nah, di proses pengamplasan kemudian kita urutkan dulu, kita habis mengamplas, kita merakit ya, assembling, kemudian kita finishing, kemudian kita kemas gitu. Nah, dari sini kita bisa telusuri satu persatu. Ternyata masalah terjadi karena hasil pengamplasan yang terlalu kasar gitu ya, masih kasar. Nah, setelah dicek ternyata amplasnya yang digunakan memang tidak diganti sesuai SOP. Jadi flowchart ini membantu kita menelusuri dan mempersempit pencarian titik masalahnya secara sistematis dan juga logis tentunya gitu ya. Oke, terakhir ini contoh yang terakhir mungkin kita melihat permasalahan bahwa limbah kayunya meningkat. Nah, pada masalah limbah kayu yang meningkat ini kita menggunakan pendekatan tools flowchart sederhana tadi ya. Nah, di sini kita bisa sebutkan dulu permasalahannya. Permasalahannya ternyata limbah kayu di mesin ripsaw ini meningkat 15% dari total limbah yang biasanya kita ukur gitu. Nah, ini tentunya akan merugikan perusahaan ya, karena dari segi efisiensi bahan bakunya ini berkurang, udah nggak efisien gitu ya. Dan ini mengakibatkan biaya produksinya juga akan meningkat untuk membeli bahan baku tambahan gitu kan. Nah, tim teknis ini perlu melakukan analisis akar penyebab permasalahannya dan ternyata ditemukan bahwa setting mesin ripsaw-nya itu longgar gitu. Nah, ini yang membuat hasil potongan menjadi tidak maksimal, tidak presisi, sehingga banyak sisa gitu. Nah, solusinya, apa solusinya? Solusinya bisa dengan melakukan pengecekan ulang gitu ya. Di SOP-nya misalnya sudah kita telusuri dan ternyata sudah ada SOP, nah berarti kan tidak masalah dengan SOP itu. SOP-nya sudah ada nih. Nah, apakah SOP ini dijalankan atau tidak? Nah, itu perlu perlu memantau tiap shift-nya gitu ya. Kita sidak setiap shift-nya dadakan aja supaya mereka juga nggak tahu gitu kan. Nah, sesekali kita pantau apakah sudah melakukannya sesuai SOP atau tidak. Nah, setelah ini dilakukan ya, pengecekan SOP secara berkala saat pelaksanaan, ternyata hasilnya limbah ya, timbulan limbahnya menjadi normal kembali. Baik teman-teman semua, untuk memperdalam pemahaman kalian tentang materi hari ini,
kalian diminta untuk mengerjakan tugas individu yang berkaitan langsung dengan dunia kerja, khususnya dalam permasalahan di produksi furniture. Nah, tugas ini dirancang agar kalian bisa melatih kemampuan analisis dan juga problem solving secara praktis. Nah, ini langkah pertamanya, teman-teman silahkan memilih satu kasus nyata yang pernah kalian temui di tempat magang atau tempat kerja kalian. Nah, kasus ini ya, mungkin yang pernah teman-teman alami secara pribadi atau mungkin teman-teman melihat di lingkungan teman-teman. Nah, itu ya, pilih kasus yang menurut teman-teman cukup bermasalah dan relevan dengan dunia produksi furniture. Selanjutnya, teman-teman membuat analisis lengkap menggunakan 2 tools utama yang sudah kita pelajari, yaitu metode 5 whys dan 5 whys untuk untuk menggali akar penyebabnya secara mendalam, dan fishbone diagram untuk memetakan faktor-faktor penyebab berdasarkan kategori seperti yang sudah dijelaskan tadi, manusia, mesin, metode, bahan, pengukuran, atau lingkungan ya, dan juga lingkungan. Nah, untuk mungkin teman-teman perlu cara membuatnya, tentunya teman-teman menggali dulu, memetakan dulu faktor-faktor penyebab berdasarkan kategori tadi ya, kategori seperti yang ada di fishbone diagram. Nah, setelah dipetakan, teman-teman akan menemukan permasalahan yang lebih mendalam untuk mencari akar permasalahannya. Nah, itu baru menggunakan diagram 5 whys. Mengapa gitu ya. Nanti seluruh analisis dan temuan kalian itu kalian buat dalam bentuk laporan PDF, usahakan ringkas, padat, dan jelas. Kemudian tunjukkan pemahaman kalian terhadap proses identifikasi masalah hingga nanti kalian tentukan solusinya. Gitu ya. Kemudian kalian perlu presentasikan hasil analisis itu dalam bentuk video. Nanti kalian boleh upload di kanal YouTube atau di Drive, nanti sertakan linknya serta laporannya di @link gitu ya. Untuk pengumpulannya maksimal di tanggal 26 Juni jam 23.59. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Selamat mengerjakan dan semoga tugas ini bisa jadi pengalaman teman-teman untuk bertindak sebagai problem solver profesional nantinya di industri furniture. Baik, saya akhiri untuk pertemuan hari ini, materi ini. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.